Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh wabarakatuh. Muhammad Abdul Basit wa masih wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya namanya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'afataka. Para wakil talqin yang saya hormati, pemangku manaqib, para petugas, dan ikhwan akhwat sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita kembali lagi dikumpulkan, kembali lagi dimampukan oleh Allah untuk berkumpul dalam majelis manaqib online. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan dalam menjalani setiap amal kita. Kawan akhwat sekalian, pada malam ini saya akan angkat tema tidak percaya maka tidak yakin. Tidak yakin maka tidak iman. Sebetulnya tema ini pernah saya sampaikan dulu, karena tema ini sebetulnya adalah tema yang kaidah yang umum diterapkan dalam hal akidah. Kenapa saya angkat kembali? Karena setelah saya renungkan, ternyata ini masih relevan dengan keadaan yang kita hadapi sekarang. Ikhwan akhwat sekalian, saat ini kita menjalani tahun kedua, ya, berkenalan dengan yang namanya virus corona. Jika saya tanya, ikhwan akhwat sekalian, apa yang telah kita dapatkan selama jalan tahun kedua ini? Apa yang kita dapatkan? Apa yang telah kita raih? Efeknya terhadap diri kita ini dari corona ini. Mungkin di luar banyak orang yang pasti menjawab bahwa usaha saya seret, saya mengalami kebangkrutan, saya mengalami susah. Bahkan ada yang pernah terkena, misal kesakitan saya tidak akan terbayarkan oleh sampai kapanpun juga. Itu bahkan masih terasa sesak, masih terasa batuk-batuk sampai saat ini, meskipun sudah dinyatakan sembuh. Orang awam akan berpikir ke arah sana, secara superficial, yang mengenai badannya, yang terasa oleh badannya. Tetapi bagi orang thariqah akan jauh lebih dalam. Maka saya tadi angkat tema, tidak percaya maka tidak yakin. Jika tidak yakin maka tidak iman. Karena banyak yang tidak percaya akan adanya virus ini. Pengersa Abah tidak pernah sekalipun terucap bahwa beliau tidak percaya adanya virus ini. Beliau percaya akan adanya virus ini dan percaya efek sampingnya. Nah, efek sampingnya ini yang Abah sampai detik ini terus perjuangkan adalah bagaimana supaya murid-muridnya tersebut tidak terjerumus kepada ketakutan terhadap corona. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagi mereka yang tidak percaya. Jika percaya dan takut terhadap corona, maka itu bisa diluruskan. Tetapi jika tidak percaya, mengapa menjadi bahaya? Karena tidak percaya adanya virus corona ini berarti tidak percaya, tidak yakin terhadap kekuatan besar, bahwa ada kekuatan besar yang di balik virus tersebut. Kekuatan besar yang menciptakan virus tersebut.
Maka jika tidak yakin terhadap zat yang maha besar tersebut, maka hilanglah keimanan. Maka kita patut hati-hati di sini. Bahwa seluruh ciptaan Allah ya di muka bumi ini, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, itu adalah bukti kebesaran daripada Allah. Tidak ada satupun yang tidak berguna. Semua berguna. Bahkan nyamuk pun. Nyamuk yang berterbangan di sekitar kepala kita ketika kita tidur. Lalu menggigit kita. Ada yang jadi demam berdarah. Ada yang jadi bentol. Seperti itu. Jangan salah. Itu ada gunanya juga. Dan itu adalah bukti kebesaran Allah. Karena di balik gigitan tersebut, ada suatu proses yang begitu rumit. Yang hubungannya nanti dengan penyakit yang namanya demam berdarah. Nah, itu adalah bukti kebesaran Allah. Lalu nyamuk tersebut pasti dia berguna. Berguna bagi siapa? Bagi pabrik. Bagi pabrik apa? Obat nyamuk bakar, obat nyamuk semprot. Bagi warung yang menjual obat nyamuk, gitu ya. Meskipun rugi bagi yang digigitnya, tapi rugi dari persepsi mana. Jika dia menyadari bahwa itu adalah kiriman dari Allah, maka dia akan bersyukur. Maka pasti itu berguna. Nah, begitu pun juga dengan virus. Virus ini, ya, jika kita tidak percaya, maka kita akan kehilangan apa? Kehilangan momen kita menyadari bahwa ini adalah bentuk besar daripada Allah. Jika tidak percaya tadi, maka tidak yakin bahwa Allah di balik semua ini. Bahwa ternyata virus corona yang selama ini dianggap itu sangat besar sekali kekuatan merusaknya, bahkan merusak perekonomian suatu negara, merusak badan seseorang, bahkan merusak yang ditakutkan oleh Abah adalah merusak keyakinan seseorang, akidah seseorang. Bahwa di balik semua itu yang maha hebat, ternyata ada yang jauh lebih hebat lagi, yaitu apa? Gusti Allah. Allah yang lebih hebat. Maka ketika kita percaya, maka kita yakin bahwa Allah di balik. Maka ketika kita takut kepada virus, maka sesungguhnya kita lebih pantas lagi takut kepada yang menciptakan virus. Nah, ini titik poin yang harus difahami oleh seluruh ikhwan. Jangan takut kepada virus. Artinya apa? Takutlah kepada yang menciptakan virus. Ini adalah levelnya apa? Level yakin. Ini level yang tidak akan mungkin dicapai bagi mereka yang tidak percaya. Bagaimana bisa yakin? Percaya saya tidak? Gitu kan? Hati-hati ini. Perkara sepele, tidak percaya. Saya nggak percaya. Bahkan sempat viral kemarin. Ada yang tidak percaya, akhirnya dijemput oleh polisi. Gitu ya, tidak percaya, gini. Wah, saya menantang untuk memegang mayat penderita. Seperti itu. Hati-hati. Kalau tidak percaya, maka tidak yakin. Ada Allah di balik ini semua. Maka ketika kita sudah yakin, ada kekuatan besar, yang maha besar, yang menggerakkan, yang menciptakan virus itu, maka keimanan kita sudahlah lengkap. Semakin kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Oleh virus saja kita kalang kabut yang tidak terlihat. Apalagi zat yang maha agung, maha besar, maha pemberi rezeki, maha memegang nyawa kita dan ibu kita. Kita berarti iman. Semakin bertambah keimanan kita. Maka saya katakan tadi, Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat, sudah jalan tahun kedua, apa yang kita dapatkan? Apakah kita bertambah keimanan kita? Maka silakan introspeksi lagi. Ya. Alhamdulillah bersyukur, saudara-saudara kita dengan adanya corona ini, mengenal yang namanya zikir. Mendapatkan talqinnya. Alhamdulillah. Berarti mereka sudah mendapatkan hadiahnya. Sudah mendapatkan hadiah. Lah kita yang sudah ditalqin, apa hadiah buat kita? Apa yang sudah kita dapatkan? Jangan lagi berkata bahwa usaha saya menjadi bangkrut, badan saya menjadi lemah. Jangan berkata seperti itu lagi. Tetapi katakanlah bahwa saya semakin yakin kepada Allah. Bahwa Allah mampu membolak-balikan keadaan sekejap. Kemarin kita masih sehat, besok sudah sesak nafas.
Nah, berarti Allah memegang segala hal tentang diri kita dengan mudah. Pada saat kita lupa, pada saat kita ghaflah, lalu kita menjadi sombong, Allah balikan saat itu juga bisa. Artinya apa? Keimanan kita akan bertambah kuat, bertambah tebal. Zikir kita semakin kencang karena kita yakin bahwa hanya zikir inilah yang bisa menyelamatkan kita. Zikir inilah menjadi benteng kita. Jadi, ikhwan-ikhwan sekalian, hadiah apa yang sudah Anda dapatkan? Silahkan introspeksi, jangan sampai adanya corona ini menjadi lewat begitu saja tanpa kita memahami apa yang ada di baliknya itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga menjadi nasihat yang baik bagi saya pribadi dan juga ibadah sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratul Mukarramin ahli silsilah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ma'asruyalaya wa sirna rasa. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram Syekhina wa Murabi Arwahina, Abah beserta Umi dan keluarga. Semoga Allah melimpahkan umur yang panjang, sehat walafiat selalu dalam keberkahan dan karomahnya. Semoga melobir, merambah kepada kita semua, ikhwan akhwat thariqah Suryalaya wa sirna rasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Para kiai, para wakil talqin Syekh Mursyid, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Haji Priyatno, dan seluruh ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendapatkan ilmu dari Al-Mukarram dokter kita berkaitan dengan kehidupan yang kemarin juga disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Mardani, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita jauh-jauh, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan akan aku uji kamu dengan sedikit ketakutan, kemudian sedikit kelaparan, dan sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa. Wa basyiris sabirin, dan berbahagialah orang-orang yang berlaku sabar. Ada kata kunci di sini, ujian Allah dan kesabaran. Di antara ujian Allah itu adalah kekurangan harta, kekurangan jiwa. Dan di antara kekurangan jiwa adalah pandemi yang sekarang sedang melanda dunia. Kita semua adalah murid-murid Syekh Mursyid, di mana dalam ilmu thariqah pada intinya itu mengajarkan akhlak
lahir batin. Bagaimana kita mensikapi ujian dari Allah itu tidak ceroboh, juga tidak ketakutan. Karena takut itu hanya kepada Allah. Kita tidak boleh takut kepada selain Allah. La ilaha illallah. Akan tetapi kita juga tidak boleh ceroboh. Kita juga tidak boleh menjadi orang yang nekat ketika makna takut kepada Allah itu tidak boleh diartikan nekat kemudian melakukan sesuatu yang justru adalah secara zahir, karena kita berada pada makom zahir, itu merusak diri kita sendiri maupun orang lain. Ada kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan, menolak terjadinya sakit itu didahulukan daripada mengobati sakitnya. Darul mafasid, menolak kerusakan didahulukan dari mengambil kemaslahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang mengingatkan kepada kita, la dororo wala diror. Kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri, demikian pula kita tidak boleh menyakiti orang lain. Oleh karena itu, dalam pandemi juga pada masa Rasulullah juga pernah ada penyakit yang menular, di mana ketika wabah penyakit seperti pandemi ini mewabah, maka daerah yang sedang terkena pandemi, masyarakat tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar dari daerah itu. Demikian pula kemudian masyarakat yang di luar daerah tidak boleh masuk ke daerah yang terkena wabah itu. Bukan berarti tidak takut kepada Allah atau takut kepada Allah, bukan masalah itunya. Tetapi karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menempatkan diri sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pangarsa Abah, dalam bulan ini Dzulqa'dah, alif yang terdapat pada bulan Al-Qa'dah dimaknai sebagai al-akhlaq, yaitu menjadi kepribadian yang baik. Abah mengatakan bahwa al-akhlaq itu ada al-akhlaq kismani. Akhlak itu ada dua bagian. Al-mahmudah wal madhmumah. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Disinilah kemudian inti daripada ajaran thariqah yang mengajarkan kepada kita tidak sekedar mengolah zahir, tapi mengolah batin dan mengolah rasa. Akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji diajarkan dan diterapkan. Kita diajarkan untuk mengucai penyakit yang ada pada diri kita, yang itu menghambat dari wusulnya seorang murid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajarkan bagaimana dalam diri manusia itu ada beberapa nafsu, mulai dari nafsu amarah, kemudian nafsu mulhamah, kemudian nafsu lawamah, kemudian nafsu mutmainnah, naik menjadi nafsu yang radhiyah, kemudian naik lagi menjadi nafsu yang mardiyah, kemudian menjadi nafsu yang kamilah. Itu semua adalah akhlak-akhlak bagaimana seorang salik, seorang murid dari Syekh Mursyid menjadi manusia yang paripurna, yang mempunyai kepribadian, yang mempunyai akhlak-akhlak yang terbaik.
Bagaimana kita membawa diri kita kepada di hadapan guru, bagaimana kita membawa diri kita di tengah-tengah masyarakat, dan bagaimana diri kita membawa diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri, itu dalam ajaran thariqah senantiasa diajarkan. Saat kita di hadapan guru kita adalah melebihi sebagai mayit. Bahkan kita dikatakan seorang murid ketika diperintahkan oleh guru sekalipun masuk ke dalam lubang api, dia harus ikut. Ada kisah dari Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Suatu malam saat dia bersama murid-muridnya sedang mengaji, didatangi oleh gurunya. Di hadapan para murid itu, kemudian dia menemui Syekh Jalaluddin yang namanya Syekh Samsuddin, menemui guru Sam ini menemui Imam Ar-Rumi. Dalam permohonannya kata guru Sam, "Wahai Ar-Rum, saya tidak akan suka di sini sebelum kamu mencarikan saya minuman keras." Tersentak tentunya Syekh Ar-Rumi ini tersentak. Bagaimana mungkin guru saya bisa menginginkan minuman keras? Akan tetapi karena itu adalah perintah seorang guru, dia harus sam'an wa ta'atan, maka dengan lapang dada, meskipun dia dalam hatinya ada ketakutan dan ada kekhawatiran, ada tanda tanya yang besar, dia tetap kemudian beliau tetap berangkat. Ketika beliau masuk ke toko, ke warung yang menjual minuman keras, tentunya orang yang ada di kanan kiri itu, masyarakat yang ada di kanan kiri itu juga heran. Bagaimana seorang Jalaluddin Ar-Rumi yang tampaknya mengajarkan kealiman, kemudian keakhlakan, menjauhi kemungkaran, ternyata juga dia seorang pemabuk, seorang peminuman keras. Bahkan juga tentunya yang pemilik toko juga bingung. Akhirnya tetap Syekh Ar-Rumi membeli minuman keras dan kemudian dimasukkan ke dalam jubahnya dan beliau kembali lagi. Maka sontak masyarakat setelah melihat Syekh Ar-Rumi ini membeli minuman keras, mereka memberontak, bahkan juga mereka kemudian memprotes dengan berbondong-bondong. Ada kelompok masyarakat yang kemudian mendemo Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Ternyata tampang Anda ini adalah tampang yang tidak seperti yang kita lihat. Ternyata Anda adalah seorang pembusuk, seorang pemabuk dan sebagainya. Ketika orang-orang mengerumuni Syekh Ar-Rumi, mengolok-olok itu, kemudian gurunya keluar. Ada apa? Kemudian masyarakat mengatakan, ini guru Syam, ternyata murid Anda yang Anda elok-elokkan, dipuji-puji di masyarakat, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di perempatan yang suka minuman keras. Apa kata Syekh Syam? Itu bukan minuman keras. Itu adalah cokak yang saya memang memerintahkan untuk membelinya. Dia tidak membawa minuman keras. Coba lihat aja. Ternyata betul, minuman keras yang tadi dibeli dengan izin Allah ketika dikeluarkan, itu sudah berubah menjadi cokak. Maka, ikhwan akhwat rahimakumullah, suatu saat memang kita ini diuji oleh seorang guru, dan itu kita harus sam'an wa ta'atan. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh seorang guru, sedikit pun kita tidak boleh su'udon. Kita harus husnudon dan kita harus patuh. Semoga kita semua digolongkan orang-orang yang diridhoi oleh guru kita dalam rangka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.